Bismillahirrahmanirrahim. Avarta Media akan berlayar mulai hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Ya, jadi Avarta adalah sebuah media yang juga bergerak di bidang film. Jadi kami sebenarnya berkenalan dulu saat lagi press conference film Kodrat 2 yang teman saya ini Mas Arya dan juga Mas Ardi merupakan angel investor dari film Kodrat 2 gitu. Jadi pada saat itu ya percakapannya hanya sebatas film, tapi ternyata dengan proses perkenalan tersebut kita seperti udah kenal lama gitu, kayaknya nyambung conversationnya, makanya kita bergerak di bisnis baru yang sekarang ini kita kerjasama yang merupakan namanya adalah Avarta Media. Ya, Mas Arya mungkin Silakan. Mas Arya mungkin apa yang bikin klik sama Aca akhirnya bikin Avarta Media ini? Kita waktu ketemu itu juga langsung punya visi yang sama, bahwa Aca yang udah lama di organisasi juga pengen dari produser juga pengen membuat sesuatu punya kreatif kontrol juga kan. Iya. Itu yang sebenarnya saya dan Mas Ardi juga udah lama kita bikin juga, jadi kita juga pengen punya kreatif kontrol juga dari sebuah film. Dan mungkin karena kesamaan mimpi tersebut jadi cepet ya pembahasannya, karena kita punya mimpi yang sama. Aca sendiri mungkin diberi kebebasan untuk aku pengen nulis, aku pengen jadi produser, aku pengen main gitu. Iya, seneng banget, maksudnya ya mereka berdua ini adalah orang-orang yang sudah berkiprah di dunia film, juga sudah lama di bidang angel investing. Jadinya selain itu memang di bidang apalagi Pak 70% ya Pak. Dan lain-lainnya gitu, wellness juga gitu. Jadinya menurut saya ya karena mereka easy to communicate with ya, very humble gitu. Menurut saya orang-orang yang ada di industri itu yang sukses, mereka pasti punya cerita sendiri itu bagaimana berkomitmen terhadap profesi mereka masing-masing, dan saya rasa Ari dan Ayah membuka komunikasi dengan baik, dengan humble, dengan lancar kepada saya, memberikan keleluasaan juga dalam hal tapi tetap yang bertanggung jawab gitu ya, dalam hal memilih cerita-cerita yang terbaik untuk IP kita selanjutnya. Mungkin kalau dari pertama kali kenal kayak pas ketemu kayak udah ada rasa kenal gitu, kayak jadi udah mengerti satu sama lain gitu ya. Dan ya, pada saat proses cari nama PT, mau bikin logo itu kayak kita udah tahu nih, oh maunya seperti apa, dan kita saling terbuka juga ya untuk input bikin logo ya Secara jujur lah gitu. iya. Dan ya udah bisa direct aja ngomong, gue nggak suka nih. Iya. Saya seneng banget karena memang hari ini Avarta Media yang juga saya merupakan co-foundernya bersama dua partner saya, yaitu adalah Ardi Setiadharma dan juga Arya Setiadharma. Kami bertiga menggawangi Avarta Media ini untuk bisa seterusnya berkontribusi terhadap film Indonesia. Dan yang pasti ya film Indonesia kan sekarang sudah berperan penting banget di dalam ekosistem bisnis juga gitu, karena setahunnya memang lebih dari 130 juta viewers yang ke bioskop untuk menyaksikan film Indonesia, yang ngantrinya tuh bisa 300 judul gitu. Dan saya bukan hanya sekedar sendiri aja, tapi kami bertiga ini bersama Ardi Setiadharma dan juga Arya Setiadharma benar-benar pengen membuat original IP dari kami juga lewat creative production kami Avarta Media, dan juga lewat entertainment funds film kami, yaitu Virtual Lines yang dulunya memang sudah berkiprah di film dari mulai 2023, yang sudah menghasilkan film-film seperti Kodrat 2, terus film seperti ya banyak film lainnya. Sebagai angel investor, merasa bahwa dengan keterlibatan saya sebagai Avarta Media ini di bidang ini, kita bisa melahirkan IP baru secara membuat creative production
langsung dari kami sendiri gitu. Jadi ya itu sebenarnya mission yang ingin kita buat dari press conference ini, lahirnya brand baru entertainment funds dan juga creative productions yang bernama Avarta Media. Sebenarnya lebih ke tawaran yang luar biasa banget dari dua teman saya itu, bahwa percakapan yang kita punya itu pada saat launching film Kodrat kemarin bulan Maret ternyata bisa berlanjut gitu, dan itu hanya simple percakapan, simple hello gitu, tapi ternyata kami seperti punya tiga orang ini kayak punya koneksi yang luar biasa, chemistry yang luar biasa. Karena umurnya Ardi sama Arya sebenarnya nggak jauh beda sama saya, mereka 40-an, saya 37, dan ya jadi masih muda lah kita untuk ngomongin film dan atau bisnis gitu. Awalnya tuh karena ketertarikan mereka dengan dunia AI, terus saya tuh dapat film skrip yang ternyata merupakan film pertama Indonesia yang berbasis AI generated, dan cuma dari skrip itu aja kok kayaknya mereka lagi ngomongin AI, terus saya dapat skrip film tentang AI. Akhirnya saya datang ke mereka, hey, kan lo angel investor nih, mau nggak gitu invest buat film ini gitu, karena ada connection, saya punya connection production yang sedang bikin film AI gitu. Dan ternyata dari situ aja ternyata percakapannya bergulir terus, ya karena hubungan kami bukan hanya sekedar teman tapi sudah saling kenal seperti keluarga, jadi akhirnya ya kita lanjutkan persahabatan ini dengan membuat PT bersama. Mungkin ini jadi langkah awal Kang Aca sendiri nggak sih untuk kedepannya untuk lebih fokus ke di balik layar gitu, atau mungkin akan pensiun dini dari depan layar. Ya, Ya sebenarnya IP pertama kita yang skripnya juga saya tulis itu yang tahun depan akan rilis dan syuting, itu merupakan skrip yang juga saya sebagai scriptwriter dan tadinya ditawarin juga sebagai director gitu, tapi karena kemampuan saya baru cuma menjadi director film pendek, saya merasa bahwa saya sekarang waktunya mikir dunia production dulu aja deh sebagai produser, dan juga kalau bisa masih mengambil peran gitu di bidang actingnya juga. Saya nggak mau kontradiktif aja gitu between melahirkan karya dari directing dan juga sekaligus menjadi produser, karena kan dua hal berbeda gitu, satu ngurusin budget, yang satu ngurusin dunia kreatif. Karena pengennya nih orang yang buat secara kreatif sebagai sutradara, mereka nggak harus mikir ketika mereka pengen buat film, harusnya jangan mikir tentang budget ya, supaya apa yang mereka laksanakan bisa maksudnya bisa terakomodasi dengan baik. tapi kalau melihat fenomena sekarang banyak artis-artis yang dulunya sering warawiri film sekarang terus memilih di balik layar, gimana? Ya seperti kita lihat ya bahwa sahabat saya Mbak Im Wong, dia kan juga buat Tiger Wong Entertainment, terus Luna Maya juga di TS Media. Ya menurut saya dengan lahirnya berbagai macam selebriti yang juga ternyata aktif di bidang belakang layar, yaitu merupakan satu wadah yang baik ya buat kita, bukan hanya menilai film secara kreatifnya saja, tapi juga berpikir bahwa gimana cara menghidupi ekosistem yang baik dan juga menjalaninya secara bisnis gitu loh. Karena kan sebenarnya dunia media itu harus tersampaikan sama masyarakatnya dan juga bisa ditonton, bisa dinikmati, bisa menghasilkan bisnis baru gitu. Dan karena kesempatan itu ada ya, makanya saya juga ingin memanfaatkan dengan baik, apalagi background pendidikan saya juga sebenarnya lebih ke film and communication gitu. Itu saja sih yang pengen saya giving back untuk komunitas film. Boleh?